Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Mulia lagi Maha Perkasa. Allah jualah yang Maha Mengetahui, yang nampak maupun yang tersembunyi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini adalah materi pertama, amalan sunnah sehari semalam, yang kita ambil dari hadis yang terkait dengan sunnah keseharian Nabi Muhammad SAW. Di antara hal yang terpenting yang layak diperhatikan bagi kita seorang muslim dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pengamalan sunnah Rasulullah SAW dalam seluruh gerak-geriknya, dalam seluruh gerak-gerik kita, ucapan dan perbuatan kita, sehingga hidup kita betul-betul tertata berdasarkan sunnah Rasulullah SAW secara keseluruhan, dari pagi hingga malam hari, dari kita bangun hingga kita kembali tidur malam. Zunnun al-Misri rahimahullah ta'ala menegaskan, di antara ciri cinta kasih terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba adalah mengikuti jejak kekasihnya, yakni Rasulullah SAW, terkait akhlak, perbuatan, perintah, dan sunnah-sunnahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah pun mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan, tanda cinta seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan derajat seorang mukmin bisa diukur dengan tingkat ittiba'nya, tingkat mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak ia menerapkan sunnah Nabi Muhammad SAW, semakin tinggi dan semakin mulia pula kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ibadah, cara hidup Nabi, cara tidur, cara makan, cara minum, cara bergaul dengan sesama manusia, cara bersuci, cara keluar dan masuk rumah, cara bergaul, dan cara bertingkah laku. Yang dimaksud sunnah dalam hal ini, dalam pembahasan ini adalah perbuatan yang pelakunya dijanjikan ganjaran pahala dan orang yang meninggalkannya tidak diancam siksa. Sebagaimana kita ketahui, ini salah satu, memang demikianlah definisi sunnah. Jadi kalau di ahkamul khamsah ada 5 hukum, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan ada haram. Wajib ini adalah wajib dikerjakan. Jika dikerjakan dia mendapatkan pahala, jika ditinggalkan dia mendapat dosa. Sunnah
dianjurkan untuk dikerjakan, kalau dikerjakan dia mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak mengapa. Nah, demikianlah definisi sunnah. Sunnah yakni juga dilakukan secara berulang-ulang, siang dan malam. Sunnah yang pasti bisa dilakukan oleh masing-masing di antara kita. Jadi kalau ini adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW, kita insya Allah juga bisa mengikutinya. Sepanjang sunnah tersebut adalah memang untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena ada amalan-amalan tertentu yang itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW, bukan untuk umatnya. Bahkan kalau umatnya mengikuti, ini dilarang. Insya Allah kita mampu melaksanakan sunnah sehari-hari sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang konsisten menjalankan sunnah akan mendapatkan beberapa manfaat, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat ini sepanjang kita memang menerapkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam keseharian kita. Manfaat tersebut insya Allah adalah: pertama, memperoleh kecintaan, yakni cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya yang beriman. Ini sesuai dengan ayat yang kita baca tadi ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, kita mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian. Jadi, yang pertama adalah insya Allah memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menutupi kekurangan yang terjadi pada ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan. Jadi memang demikianlah fungsi dan manfaat dari amalan sunnah. Dia melengkapi amalan-amalan wajib. Jadi kalau amalan-amalan wajib kita ada satu dan lain hal kekurangan, maka insya Allah akan tertutupi timbangannya nanti kelak di akhirat dengan amalan-amalan sunnah. Bisa kita bayangkan jika amalan-amalan sunnah kita begitu minim. Jika terjadi terhadap amalan wajib kita beberapa kekurangan, maka minim pula tutupan atau pelengkap dari amalan-amalan wajib kita. Yang ketiga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak terjerumus di dalam kesesatan. Mengapa demikian? Karena ini kembali lagi kepada definisi amalan sunnah. Amalan sunnah adalah amalan-amalan yang dianjurkan. Jadi dia berbeda bagaimanapun dengan amalan-amalan wajib. Amalan-amalan wajib sudah barang tentu wajib kita penuhi. Nah, amalan-amalan sunnah adalah amalan-amalan yang dianjurkan. Jika dia dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tak mendapat dosa. Artinya mereka yang memiliki perhatian terhadap amalan sunnah, dia memiliki pandangan, dia concern untuk mengisi waktu-waktunya dengan amalan-amalan kebaikan. Meskipun sebenarnya amalan wajib itu sudah ditunaikan. Meskipun sebenarnya amalan-amalan tersebut bukan amalan wajib. Karena itu, jika kita kerjakan, insya Allah ini akan dijaga oleh Allah karena kita jauh dari kesesatan, karena sebagian waktu kita telah gunakan untuk menunaikan amalan-amalan sunnah. Yang keempat, dan ini adalah terakhir, melakukan perbuatan yang termasuk kategori pengagungan terhadap syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian, mudah-mudahan
pengantar ini bisa menguatkan kita untuk terus meneladani Nabi Muhammad SAW hingga amalan-amalan sunnah beliau sehari semalam dari bangun tidur hingga tidur kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan ikhtiar kita ini agar amalan-amalan sunnah memang menjadi bagian dari keseharian kita, dan ini menjadi bi'ah, menjadi kebiasaan kita untuk terus melaksanakannya setiap hari. Tanda dia menjadi bi'ah adalah kita lakukan dengan mudah, karena sudah hampir otomatis. Dan jika kita tinggalkan, kita mendapati kegelisahan di dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan wa afi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.